Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Bibila dari kelompok 4. Eh, Pada video ini, yang dimana itu adalah ujian individual, eh, saya akan menyampaikan eh, tentang proyek yang kami lakukan, yaitunya sistem pendukung keputusan penentuan varietas padi unggulan menggunakan metode topsis. Proyek ini merupakan implementasi nyata dari konsep sistem pengambilan keputusan atau SPK di bidang pertanian, bertujuan membantu petani menentukan varietas padi terbaik secara objektif dan matematis. Permasalahannya adalah pertama, bagaimana cara menentukan varietas padi unggul secara objektif berdasarkan beberapa kriteria yang memengaruhi produktivitas dan keuntungan petani. Kriteria apa saja yang digunakan dalam sistem pendukung keputusan untuk mendukung varietas padi unggul? Bagaimana penerapan metode topsis dalam sistem pendukung keputusan? Lalu bagaimana hasil pemeringkatan varietas padi unggul berdasarkan perhitungan metode topsis, dan sejauh mana metode topsis dapat membantu pengambilan keputusan dalam menentukan varietas padi unggul secara sistematis dan akurat. Tujuan utamanya dari proyek ini adalah merancang dan mengimplementasikan sistem pendukung keputusan atau SPK yang untuk menentukan varietas padi unggul, mengidentifikasi kriteria-kriteria yang berpengaruh dalam pemilihan varietas padi unggul, menerapkan metode teknik for order preference by similarity to ideal solution atau TOPSIS dalam proses pengambilan keputusan, menghasilkan pemeringkatan varietas padi unggul berdasarkan nilai preferensi tertinggi, membantu petani dan pihak terkait dalam mengambil keputusan secara objektif, sistematis, dan berbasis data. Batasan masalahnya, di sini kami berfokus hanya pada metode topsis, menggunakan lima kriteria utama dan terbatas pada varietas padi di Kecamatan Rambutan. Sebelum itu, mari kita sedikit mengenal metode topsis, yaitu teknik for order preference by similarity to ideal solution. Dengan konsep dasar, alternatif terbaik adalah yang paling dekat dengan solusi ideal positif dan paling jauh dari solusi ideal negatif. Solusi ideal positif atau kriteria terbaik, lalu alternatif poin yang dinilai jaraknya, solusi ideal negatif kriteria terburuk. Lalu jarak Euklidean pengukur kedekatan relatif. Dan mengapa kami menggunakan metode topsis? Uh, Tidak hanya karena kami sudah ditentukan untuk menggunakan metode topsis, tetapi juga metode ini sangat efektif untuk masalah multi kriteria karena logistik perhitungannya yang rasional dan mampu menangani atribut benefit maupun cost secara simultan. Dan ini adalah beberapa kriteria dan bobot penilaian yang kami dapatkan ketika kami melakukan wawancara dan observasi ke BPP Rambatan. Yang pertama adalah produktivitas atau C1 dengan bobot 35%, lalu umur panen atau C2 dengan bobot 20%, lalu harga gabah atau C3 dengan bobot 25%, lalu ketahanan hama atau C4 dengan bobot 10%, dan harga benih atau C5 dengan bobot 10%. Dan ini adalah alternatif yang kami dapatkan, yaitu bujang merantau atau A1, anak daru atau A2, junjung atau A3, PB42 atau A4, dan batang piaman atau A5. Alur kerja sistem input proses dan outputnya. Yang pertama, kami akan melakukan matriks keputusannya, penyusunan nilai alternatif terhadap setiap kriteria, lalu normalisasi vektor, menyamakan skala nilai yang berbeda, lalu pembobotan matriks mengalihkan nilai normalisasi dengan bobot kepentingan, lalu solusi ideal, lalu menentukan solusi idealnya, menentukan nilai patokan terbaik dan terburuknya, dan menghitung seberapa jauh alternatif dari patokan ideal. Dan ini kurang lebih adalah gambaran besarnya dari yang ada di Excel yang akan kita buka setelah ini. Dan ini adalah implementasi aplikasi webnya.
Baiklah, kita akan buka untuk eh, perhitungan di Excel-nya yang dimana ini eh, dimana kita pertama akan menentukan alternatif dan eh, kriterianya. Lalu kita juga akan menentukan bobotnya. Setelah itu kita akan melakukan normalisasi matriks keputusannya dan langsung melakukan nilai normalisasi. Setelah itu lakukan matriks pembobotan dan setelah itu kita langsung menentukan solusi idealnya, lalu menghitung jarak ke solusi ideal positif dan negatifnya, dan menghitung indeks preferensinya atau rankingnya yang dimana di sini kami mendapatkan batang piaman adalah yang terbaik untuk padi yang ada di kecamatan Rambatan. Dan untuk implementasi aplikasi webnya, yang pertama kita memasukkan kriterianya terlebih dahulu ya, yaitu kriterianya produktivitas dengan bobot 0,3 dan juga kita juga bisa menambahkan kriterianya. Uh, Lalu yang terakhir adalah harga gap. Setelah itu kita akan memasukkan input untuk alternatifnya yang dimana alternatif pertama adalah bujang merantau. Lima koma satu.
Nah, kami baru memasukkan satu, jadinya hasilnya jadi seperti itu, dan baiklah kita masukkan alternatif kedua ya, yaitu anak daro, produktivitas, harapan, harga gabah, tanam hama tiga, tiga, harga gabah, dan 15.000, 15.000, 1.000, ah, ya, dan harga 12.000. Lalu PB 42 dengan produktivitas 4,7, 4,7, umur panas 110, 10, harga gabah 7.000, 7.000, oke, tanam hama 4, harga benihnya adalah 1.200. Dan produktivitas 5, 110, 110, 7.000, 7.000, dengan ketahanan hama 4, dengan dan harga 12.000, 12.000. Lalu setelah itu kita masuk ke dalam hasil dan perhitungannya, kita lakukan ulang top hasil perhitungan topsisnya. Dan ini adalah hasilnya. Dan ini juga di mana di sini kita mendapatkan Batang Piaman adalah yang eh, peringkat pertama untuk hasil yang sudah kita lakukan tadi. Dan ini adalah semua perhitungannya matriks ternormalisasi, terbobot, dan sekian untuk aplikasi websitenya. Oke. Dan untuk kode dari aplikasinya adalah ini. Ini adalah semua kodenya yang dimana kami meletakkannya pada satu tempat, yaitu di index HTML-nya. Baiklah, mungkin sekian. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.